Contohnya misalnya struktur 3 derajat kebebasan saja. Matriks massa dan kekakuannya misalnya yang sudah ada di laptop saja. Jadi M dan K-nya sudah diketahui misalnya ya. Dari M dan K yang di ini kita bisa tentukan nanti frekuensi dan ragam getar dan lain-lainnya. Misalnya struktur ini dikenai gaya. Di atas ini kemarin bebannya juga kita ikutkan saja 10 sin 5T kalau tidak salah ya. Omeganya 5, amplitudenya 10 begitu ya. Massa dan kekakuannya sudah ada. Dan kita ingin menentukan respons yang kalau mau yang gampang Bezier misalnya total geser di bawahnya. Kalau mau yang lain Anda perlu menganalisis struktur ini dulu kalau mau yang lain ya. Nanti untuk tugas saja ya. Jadi misalnya gaya geser di bawah saja ya, total reaksi di bawah yang akan kita cari ya. Dan kita lihat dulu kemarin nilainya. Coba saya share. MATLAB-nya ya. Sudah di-share. Lalu di mana? Sebentar, saya pindah. Contohnya kita gunakan yang ini aja ya. Jadi massa dan kekakuannya ikut yang ini, tapi ini belum menggunakan analisis ragam ya. Jadi gamma dan lain-lainnya mungkin harus kita tulis di luar dulu agar langkah-langkahnya bisa kita jalankan. Jadi saya copy ini aja. Oh, sebentar, direktorinya harus ikut yang ini ya. Oke, ya, jadi kalau massa dan kekakuannya kita ikut yang sudah ada di sini. Jadi matriks massanya demikian 4, 0, 0, 0, 2, 0 dan seterusnya. Kemudian kekakuannya juga kita pinjam yang itu saja. Yang ini. Jadi strukturnya demikian, ini kekakuannya. Dan dari massa dan kekakuan ini di minggu lalu sudah kita cobakan ya. V dan omega kuadratnya itu adalah EIG K, M. Demikian, lalu omeganya adalah akar dari omega kuadrat. Demikian ya, 3,6, 8,23 dan 12 ya. Ini sama dengan yang lalu. V-nya sendiri mengikuti yang dari MATLAB ini, yang kalau kita kalikan dengan massa akan mendiagonalkan kembali massanya menjadi identitas kalau tidak salah ya. V transpose dikalikan M dikalikan V, begitu ya. Jadi massa yang diagonalnya nilainya 1 semua. Nah selanjutnya prosesnya adalah menentukan bebannya ya. Jadi bebannya itu S-nya sudah kita isikan 10 di lantai 10 itu di lantai 3 ya. Jadi di lantai 1-nya 0, di lantai 2-nya 0, lantai 3-nya baru 10. Demikian ya, S-nya 0, 0, 10. Kemudian untuk menguraikan distribusi spasial beban ini ke masing-masing ragam, kita perlukan faktor partisipasi ragam. Jadi kita harus hitung dulu gamma. V-nya belum ya. V1-nya itu adalah V kolom 1. V2 itu adalah V kolom 2. Dan V3 itu adalah V kolom 3 ya. Jadi bisa masing-masing gitu. Dan gamma 1 itu adalah V1 transpose kali S dibagi dengan M1
M11 karena M-nya yang diagonalnya. Jadi gamma 1-nya sekian, lalu gamma 2-nya ini angkanya jadi 2 semua. Jadi kalau Anda program bisa dibuat loop-nya sebenarnya gamma 2-nya sekian, lalu gamma 3. Oke, gamma 1, 2, 3-nya sudah kita peroleh. Sekarang baru kita bisa tentukan distribusi spasial beban yang sesuai dengan masing-masing ragam. Jadi S1 itu adalah gamma 1 kali M kali V1 ya. Angkanya demikian. S2-nya adalah gamma 2 kali M kali V2. Gamma 3-nya S3-nya adalah gamma 3 kali M kali V3 ya. Kalau kita jumlahkan kembali S ini mestinya ketemu sama dengan S-nya yang awal ya. Jadi S1 tambah S2 tambah S3 itu harusnya 0, 0, 10 lagi ya. Ya, udah sama persis ya. Jadi bebannya tidak dikurangi, hanya diuraikan saja ya menjadi 3 bagian ya. Dan ini juga sudah kita gambarkan kemarin ya. Akibat ini masing-masing, tapi sekarang kita perlu gambarkan lagi karena kita sedang menganalisis ini. Jadi saya stop dulu share-nya, kita tuliskan di papan tulis distribusi beban yang menghasilkan masing-masing ragam ya. Jadi yang 0, 0, 10 ini S-nya kita gambarkan karena untuk menganalisis strukturnya kita perlu gambarkan ya. Jadi yang ini M dan K-nya sudah kita hitung. Ini S-nya itu adalah seperti ini. Jadi S-nya itu adalah 0, 0 dan 10. Begitu. Sedangkan PT-nya itu adalah sinus omeganya. Omeganya 5 ya. Sinus 5T. Nah ini harus kita uraikan menjadi, ini saya gambarkan satu begini aja. Atau kita inginkan hanya Bézier ya. Total reaksi di bawah. Jadi saya gambarkan satu begini saja. S1-nya tadi dari MATLAB yang kita hitung tadi 3,45 kemudian 4,30 dan 5,77 ya. Ini S1-nya. Ini S1. Jadi strukturnya kita analisis secara statik menggunakan beban 0,010 ini yang sudah kita uraikan jadi seperti ini. Kemudian nanti yang keduanya adalah minus 5,93, jadi ini ke sini. Lalu minus 0,86 dan 2,41. Ini adalah distribusi spasial beban yang menghasilkan respons ragam kedua. Tanda tambahnya saya taruh di sini. Ini satunya lagi adalah itu yang nilainya 2,48 minus 3,44 dan 1,82. Ya. Ini adalah S3 yang kalau kita jumlahkan hasilnya ini 0, 0 dan 10 ini. Nah, kalau kita mau menghitung responsnya yang berupa reaksi, tinggal jumlahkan saja ya reaksi. Ini V1 Bézier ragam ke-1. Ini V2 statik ya tapi ya. V karena analisisnya baru statik 1 ya. Ini statik 2. Ini respons di sini adalah V statik 3 ya.
Jadi respons statik dari beban yang menghasilkan respons ragam ke-1, ragam kedua, ragam ketiga. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja ke bawah ya, semuanya ya. Jadi bisa dibantu oleh MATLAB menjumlahkannya daripada panjang lebar ya. Saya share lagi ya. Jadi ini V1, V statik ya. V statik 1 itu adalah jumlah dari S1 itu ya. Rasanya nulisnya begini. Jumlah dari anggotanya S1 ya. Gitu, 13,52. Nanti saya hitung dulu untuk semua. Ini kebetulan karena menjumlah saja ini ya, mudah ya. Kalau menghitung momen ya Anda harus cek momen di mana yang diinginkan, atau kalau strukturnya lebih kompleks ya kita harus lakukan analisis struktur secara statik ya. Yang K kali D sama dengan F itu ya. Ya di kuliah analisis struktur yang lalu. Nah ini sudah kita dapatkan totalnya. Jadi V1-nya 13,52, V2-nya minus 4. Saya gambarkan dulu saja. Jadi reaksinya V statik 1 sama dengan 13,52. V statik 2-nya minus 4,37. Dan V statik 3-nya 0,86 ya. Saya stop share dulu. Nah, dari sini sebenarnya dari magnitud respons statiknya sudah kelihatan ya sebenarnya, meskipun ini baru statik ya. Dinamiknya belum ya. Jadi masing-masing harus kita kalikan dengan respons dinamiknya sebelum dijumlahkan ya. Tapi kalau kita lihat magnitudnya yang statik saja ini 13, ini 4, ini 0,86, sudah kelihatan bahwa yang ketiga sepertinya nanti bakal kecil nih efeknya dibanding yang kedua, dibanding yang ke-1 ya. Jadi total reaksi kalau digabung yang pertama nanti akan memberikan lebih besar nih dari sisi statiknya saja baru ya. Gitu ya. Nah, tapi kita belum akan menjumlahkan semua karena ini harus dikalikan dulu dengan D1, ini harus dikalikan dulu dengan D2 dan omega kuadratnya masing-masing. Ini juga harus dikalikan dengan omega 3 kuadrat kalikan D, baru dijumlahkan semua dan itulah reaksi akibat beban ini. Begitu. Nah, karena ini ngitung keseimbangan ya, jadi kalau ini ke kanan semua positif, tadi kita menjumlahkan saja, jadi ini yang positif ini arahnya ke sana ya, ke kiri di sini. Ya. Kemudian ini kalau dijumlahkan tadi totalnya negatif, artinya nanti gayanya ke kanan, yang ini ke kiri. Untuk mengingat saja hasil analisis strukturnya demikian ya. Kalau kita pakai keseimbangan kan harusnya ini tambah ini tambah ini tambah ini sama dengan 0 gitu ya, tergantung arahnya ya. Kalau ini ke sana begitu sama dengan 0, nanti minus yang ini ya. Ini yang positif, ini yang minus lagi. Oke. Nah, itu adalah analisis statiknya ya. Jadi bagian yang ini ataupun respons yang lain ini sudah Anda pelajari cara mendapatkannya dari analisis struktur yang lalu ya. Kalau gaya-gaya dalam yang lain bisa pakai K kali D sama dengan F saja ya. Nah, sebelum menjumlahkan ini kita harus analisis dulu struktur 1 derajat kebebasan dengan frekuensi masing-masing ya. Jadi yang pertama strukturnya adalah yang masanya 1, perpindahannya D1, kekakuannya omega 1 kuadrat, rasio redamannya zeta 1, dan gayanya gaya PT yang ini, yang sinus 5T ini ya. Nah, ini kan karena beban harmonik, kita punya solusinya. Misalnya kita tinjau yang steady state-nya aja ya. Secara umum D1 yang steady state-nya itu bisa kita tuliskan dulu bentuk umumnya, mungkin gini, saya tulis bentuk umumnya dulu, ada F per K, ini ini bukan ST, SS, steady state ya. Anggap
transiennya nggak ada ya. Kalau mau transiennya tinggal masukkan saja. Kalau di M-file yang lalu ada respon transiennya, saya tuliskan ya. Dengan kondisi awal 0. Sekarang biar cepat ngitungnya, kita ngitung steady state-nya aja langsung. Jadi ada simpangan statiknya, F dibagi K. Ini F dan K nama umum dulu ya. Yang dulu. Kemudian ada 1 dibagi dengan akar 1 minus beta kuadrat tambah 2 zeta beta kuadrat. Ini faktor amplifikasi dinamisnya karena disebabkan oleh beban harmonis. Lalu sisanya adalah sinus omega T, omeganya 5, saya tulis dulu omega besarnya, dikurangi dengan fasanya ya. Dikurangi dengan fasanya. Nah, fasanya ini fungsi dari zeta dan beta juga ya, sudah diturunkan dulu ya. Atau kalau mau satu-satu pakai konstanta C dan D begitu ya. Nah, kalau seperti ini, sedangkan persamaan geraknya bentuknya adalah DI 2 dot tambah 2 zeta I omega I DI dot tambah omega I kuadrat kalikan DI sama dengan T dari T begini, maka yang F per K ini kalau di persamaan ini amplitudenya sudah tidak ada, sudah kita ambil ke distribusi spasial S. Jadi yang ini tuh nilainya 1 dibagi dengan K-nya, K-nya adalah komponen yang ini ya. Jadi ini jadinya bentuknya 1/, omega I kuadrat. Ya. Kalau ini 1 ya ini 1/, omega 1 kuadrat. 1 dibagi omega 1 kuadrat. Nah, faktor amplifikasi dinamiknya bentuknya akan 1 kurangi beta 1 kuadrat, di mana beta 1 itu adalah rasio dari frekuensi beban ini dibagi dengan frekuensi strukturnya sendiri. Nah, frekuensi struktur akan berubah-ubah pada ragam pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kita perlu menentukan beta I itu adalah omega besar, frekuensi beban yang cuma 1, di sini 5 dalam hal ini, dibagi omega I. Dibagi omega I. Gitu ya. Dan ininya tambah 2 zeta beta 1. Demikian ya. Jadi ini statiknya dari D1. Statik tanda petik lah begitu ya. Kemudian ini amplifikasi dinamiknya dan ini yang bolak-baliknya ya. Sinus omega T tambah ya theta 1 lah, karena theta 1-nya fungsi dari zeta dan beta juga ya. Kalau tidak salah arcus tangen 2 zeta beta dibagi dengan ini semua rasanya ya. Anda tinggal lihat aja catatan kita di single degree of freedom yang lalu. Oke. Jadi ini masing-masing. Jadi kalau kita mau menghitung kita bisa hitung masing-masing. Nah di setiap D1 ini ada 1/, omega 1 kuadrat. Sedangkan hasilnya tadi ini yang masih terlihat di sini nanti akan dikalikan omega 1 lagi ya. Jadi ini sebenarnya tinggal menghapus saja ya, nggak usah dihitung sekarang juga nggak apa-apa. Jadi 1/, omega 1 kuadrat ini biarkan aja di sini. Nanti waktu dikalikan dengan omega 1 kuadrat yang ini tinggal hilang. Akhirnya nilai 13,52 ini hanya dikalikan dengan langsung bisa dikalikan dengan faktor amplifikasi dinamik yang ini. Kemudian sinus omega T tambah atau kurang theta 1 fasanya ini untuk bolak-baliknya ya. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi untuk D yang kedua nanti sama aja, tinggal ganti omeganya. Untuk yang D yang ketiga begitu juga, tinggal ganti omega yang lain. Ya. Nah, kita jalankan yang di sini saja. Kalau tidak salah, kalau di program yang kemarin yang sudah ditulis bentuknya menggunakan konstanta C dan D, jadi kita salin dari situ saja. Saya share screen lagi MATLAB-nya ya. Gitu. Nah, ini kalau tidak salah masih ada di sini ya. Di force vibration ini respons dalam koordinat ragam ini kita buat komplit ya. Tapi masih Q ya, bukan D ya. Jadi kalau kita pingin steady state hanya ambil yang sebelah kanan ini saja ya.
Oke, saya pinjam dari sini saja. Jadi konstantanya bisa kita pakai ya. Konstantanya C dan D saja ya, karena kita hanya mengambil steady state. Jadi yang ini kita copy di sini. Oh, betanya belum ada ya. Betanya harus dikasih tahu dulu ya. Jadi omeganya adalah, ini saya angkat dulu. Tempat kita terbatas ya. Jadi betanya itu 5, omega itu 5. Ini adalah frekuensi beban ya. Kemudian beta 1 itu adalah omega dibagi W1 ya, omega 1. Oh, kok nggak ada W1? Oh, naruhnya begini ya tadi ya. 1,1 ya, karena di dalam matriks ya. Nah, begitu. Kemudian beta 2-nya adalah omega 2 begitu. Lalu beta 3-nya 3 gitu ya. Ini seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan respons. Nah, karena yang di atas ini sudah ada konstantanya. Kalau konstantanya ditaruh begini, tadi C dan D-nya kita tidak perlu mengeluarkan faktor amplifikasi dinamis ya, karena di sini sudah masuk nih faktor amplifikasi dinamisnya dalam ini ya, di dalam faktor C dan D ini. Jadi saya tinggal salin ini di sini. Ini C1D1-nya. Oh, zeta-nya belum ya, maaf. Zeta 1-nya adalah 0,05 misalnya. Zeta 2-nya juga 0,05 dan zeta 3-nya 0,05 gitu ya. Kita masukkan dulu, baru yang tadi dijalankan lagi. C1-nya sekian dan D1-nya segitu ya. Jadi C1 dan D1 sudah ada konstantanya, angkanya ini di sebelah sini. C1-nya minus 1,2, C2-nya minus 0,15. Kemudian C2 dan D2 untuk yang kedua. C2 D2-nya sudah ada, nilainya sudah masuk di sini. Kemudian C3 D3 ya. C3 dan D3 sudah ada di situ dan kita tinggal menghitung steady state masing-masing ya. Nah, kalau ini steady state-nya harus kita ganti hanya yang bagian kanan ini aja ya. Jadi saya copy dulu di sini. Oh, T-nya dulu ya. Jadi ini saya bersihkan dulu layarnya. Ini jadi T-nya misalnya dari 0 sampai berapa itu? 20 di atas ya. 0,01 di 20 gitu ya. Sampai 20. Oke, udah ada di situ. Nah, D1-nya kita copy dari sini tapi harus diganti. Copy dari sini. Ini D1. Depannya adalah C dan D aja ya, karena tidak perlu amplifikasi. Jadi A yang B dan ini nggak perlu. C1 kali sin omega T tambah D1 kali cos omega T. Tutup kurungnya kelebihan 1 ya. Nah, begitu. Oke. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama untuk D2. C2 sin omega T tambah D2 cos omega T, lalu D3 3 sin omega T tambah D3 cos omega T. Ini adalah D1, D2, D3. Sehingga kita akan mendapatkan V1-nya itu adalah V, tadi namanya gimana? Statik 1 kalau tidak salah ya. Kali omega 1 kuadrat dikali dengan D1. Begitu. Mudah-mudahan variabelnya benar ya. Jadi statiknya dikalikan dengan omega kuadratnya dikalikan dengan D1-nya.
Oh, omega 1-nya salah nulis ya. Omega 11. Nah, begini ya. Dikalikan dengan D1. Gitu, V1-nya sudah diperoleh. Kalau mau lihat kita bisa plot ya. Plot T, V1. Oh, nggak muncul di situ ya. Oh, saya harus pindahkan share screen-nya. Lupa. Stop share dulu, lalu share lagi gambarnya. Nah, kita dapatkan reaksi di dasar ini untuk ragam pertama tadi ya. Sudah dikalikan dengan amplitudonya, jadi sekitar plus minus 100 berapa ini? 70-an mungkin ya. 175 begitu ya. Kilonewton ini kalau 10-nya tadi kilonewton, ini adalah reaksi di satunya. Nah, kemudian yang kedua kita bisa pindah lagi ya. Pindahnya mana tadi? Pindah. New share ke MATLAB lagi. Ke sini lagi. Kita bisa hitung V2-nya. Statik 2, 22 kuadrat kalikan D2. Kemudian 3-nya juga begitu. Masing-masing nanti kalau mau diplot kita bisa plot. 3, 3, 3, dan 3. Gitu ya. Demikian. Lalu V adalah V1 tambah V2 tambah V3 ya. Jadi ini reaksi totalnya, gabungan dari tiga-tiganya. Begitu. Nah, kemudian kita coba plot ya. Saya plot dulu aja semua. V2-nya. Kemudian V3-nya ya. Oh, tadi C dan D-nya seper omega kuadratnya lupa ya. Karena di fungsi ini semua dikalikan P3 bagi omega kuadrat ya. Oh, kalau begitu formula kita ada yang keliru ini tadi ya. Jadi yang omega kuadratnya tadi tidak dimasukkan karena omega kuadratnya belum masuk ke C dan D-nya. Artinya D3-nya harus dibagi dengan omega kuadrat atau ya ini harus diulangi lagi di atas ya. Ya nggak apa-apa, kita ulangi lagi aja. Dari C1 ya. Bukan dari C, dari D-nya ya. Yang ini, ups. Oh, D1 itu sudah ada namanya ya. Oh, ini namanya yang salah ya. Saya harus clear dulu lah. Oh, namanya jangan D lagi kalau gitu. Karena tadi C dan D ini apa? Konstanta ya. Jadi saya harus ulangi nih. D1 sama dengannya harus diulangi. D1-nya ada di mana tadi? Pantesan aneh hasilnya. Gambarnya tadi tidak bagus ya sebelum saya share, jadi ini harus diulangi dulu. D1-nya ini, sementara konstanta yang lain sudah oke. Nah, waktu variabel D-nya kita ganti jadi D apa ya? Pseudo displacement ya, PD gitu ya, kasih P di depannya. Sama dengan di sini C1. Di depannya harus dibagi omega kuadrat atau di akhirnya aja ya. C1 dikalikan kosinus, C-nya kali kosinus atau sinus di sini. C1-nya kali sin di sini ya. Jadi ini sin
omega kali T tambah D1 kali cos omega kali T. Tutup kurung dibagi dengan omega 1,1 kuadrat. Tutup kurung, ini pseudo displacement 1 ya. Saya kasih P di depannya karena huruf D1-nya sudah kepakai untuk konstanta yang ini ya. Makanya tadi angkanya jadi nggak benar. Jadi PD1-nya ini, untuk D2-nya ini sudah benar, harus pakai C2, D2, omega 22. Apa lagi? Oh, D2 dan D3-nya juga kepakai tadi ya. Bukan hanya D1, jadi D2 dan D3 harus di-clear lagi. Mohon maaf, terus harus ditulis lagi D1 dan D2 yang sebelumnya tadi. Nah, ini D2 dan bukan yang ini. Dari atas saja. D2-nya ini. Minus 2 zeta beta ini. Lalu D3-nya yang ini. Jadi hati-hati kalau menggunakan komputer ya, program, variabel-variabelnya kalau namanya sama ditimpa tanpa bilang-bilang ini oleh komputernya ya, nggak bilang sudah ada variabel begitu. Nah, sekarang kita bisa lakukan yang tadi lagi, PD2. Ini sudah benar sekarang mesinnya. Lalu PD3, pseudo displacement 3. C3, D3, omega 3 kuadrat. Nah, itu. Lalu V1 sama dengannya bisa nyalin yang tadi, tapi pengalinya P gitu ya. Nah, ini sudah lebih benar. V2-nya juga V statik 2, pengalinya PD2. Kemudian V3-nya V statik 3, pengalinya PD3 gitu ya. Oke, gambar yang tadi kita tutup dulu. Kemudian baru plot ya. T V1. Oke, nah ini sudah lebih masuk akal ya. Nanti saya show semua aja. Ini kebetulan terlihat. Jadi reaksi akibat ragam pertamanya itu amplitudenya sekitar mungkin 14-an ya kilonewton. Meskipun gayanya 10, jadi ada faktor amplifikasi sedikit. Kemudian kalau V2 reaksinya itu di sekitar 7 kilonewton. Kemudian V3-nya reaksinya di sekitar 1 kilonewton. Kemudian penjumlahannya V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Oh ya, lupa nutupnya. Lalu kita gambarkan lagi T dengan V. Amplitudenya di sekitar 20 ya. Jadi 2 kali lebih besar daripada gayanya yang 10 kilonewton. Nah, jadi kalau kita lihat masing-masing, misalnya ini ya, ini respons reaksi ya, reaksi steady state tapi ya, transiennya sudah kita hilangkan akibat gaya yang merupakan sumbangan dari ragam pertama ya. Jadi amplitudo reaksinya sekitar kurang dari 15 kilonewton. Gayanya sih tadi 10 kilonewton dan bekerja di lantai atas ya. Kemudian yang keduanya, yang ini. Ini amplitudenya sekitar 7 ya. Kemudian yang ketiganya mana nih? Ragam ketiga. Amplitudenya sekitar 1 ya. Dan yang ke totalnya
Totalnya V1 tambah V2, V3 ini di 20 ya. Nah ini fasanya jadi gabung semua memang ya karena apa namanya ya konstantanya menghasilkan demikian dan kita sudah menghapuskan bagian transientnya ya. Jadi tidak terlihat ada beberapa frekuensi, hanya ada satu frekuensi yang 5 radian per detik dari bebannya ya. Jadi efek transientnya sudah dihilangkan dan kita dapatkan ini adalah respons reaksi di dasar bangunan akibat beban yang kita berikan tadi. Nah itu contoh perhitungan komplitnya. Hasilnya sama harusnya dengan yang langsung kalau kita hitung menggunakan ragam ya. Tapi ini langkahnya lebih diinginkan kalau misalnya kita perlu menganalisis strukturnya lebih kompleks lagi ya. Ini tadi kebetulan hanya reaksi, jadi kita tinggal jumlahkan gaya ini kita dapatkan reaksi. Tapi kalau kita perlu menghitung yang lain, nah itu adanya di sini ya. Jadi analisis statiknya lebih mudah, bisa dikerjakan duluan, kemudian dinamiknya tinggal untuk pengalinya saja.